Puji Tuhan, salam jemaat dikasih Tuhan. Haleluya. Thank you tim Praise and Worship. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau satu hari lagi Tuhan sudah mengundang saudara dan saya untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Sudah mengundang saudara dan saya untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja, yang sudah hadir bersama saudara dan saya. Amin, saudara. Kita di sini bukan karena karya manusia, tetapi karena undangan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga saat ini kita boleh menyembah Tuhan. Amin. Saudara, terima kasih untuk Om Sen, Mama Ruth, pribadi yang saya sangat kasihi, yang selalu menopang hidup kami sekeluarga. Dan saya bersyukur kalau sore ini juga bisa beribadah bersama-sama dengan saudara jemaat dikasih Tuhan. Dan saya percaya sekali lagi kita semua di sini dan saya di sini membagikan firman bukan karena kebetulan ya, saudara, tapi karena ada rencana Tuhan yang ingin mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang merupakan otoritas dan kebenaran yang tertinggi dalam hidup saudara dan saya. Ya, saat ini biar saudara agak sedikit melek, saya membagikan satu firman Tuhan yang berjudul bijak mengelola kemarahan. Ya, saudara, mari kita buka Efesus 4 ayat 26. Judulnya bijak mengelola kemarahan. Efesus 4 ayat 26. Kalau saudara sudah ada dan mungkin bisa siap membaca di depannya, kita katakan 3, 2, 1. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sudah dikasih Tuhan, menangani kemarahan merupakan topik yang penting. Dan kadangkala ini tidak dibahas secara detail karena sudah biasa. Marah-marah itu kata-kata yang sudah kita biasa makan sehari-hari ya. Karena saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari ada aja yang mengganggu emosi marah kita. Setuju saudara? Ya, kita nggak bisa lepas setiap hari. Ada yang namanya kesel, ya, ada yang namanya saudara, tersinggung. Ya, lagi ngantri mungkin benar-benar saya kerjanya di Ingleburn ya, sekitar 40 menit dari rumah, lagi ngantri benar-benar pokoknya set ya, truk datang, gitu ya, emosi marah mulai mengundang. Atau misalnya saudara, kadang-kala kita tidak bisa hindari, kita udah pesen ya yang rapi-rapi dicatat, mau pesen ini ya, pakai Uber, katanya yang datang salah, saudara ya. Tempted untuk marah, tergoda untuk marah, pasti ya. Aduh, ini udah lapar lagi ya, udah panik ya, saudara ya. Udah, aduh, deh salah datang. Atau apa lagi saudara? Gara-gara beda pendapat. Tiap hari beda pendapat, suami istri beda pendapat, anak orang tua beda pendapat, mantu sama mertua beda pendapat. Jadi emosi. Gara-gara apa saudara? Suami mau makan ini, istri mau masaknya ini, ya. Jadi repot saudara. Tapi akhirnya kemarahan ini saudara menjadi sesuatu yang biasa. Orang sudah tidak ada lagi, aku ini sedang marah, serius menangani kemarahan. Kalau persoalan yang gede-gede serius, tapi kalau soal marah ini jadi kecil masalahnya, pikirnya. Dan akhirnya saudara, kecenderungan orang, kemarahan ini dinormalisasikan, ya, dibenarkan. Nggak apa-apa marah sedikit, ya. Nggak apa-apa. Saya ngomel-ngomel sedikit, ya, dan mereka juga mesti tahu dong, saya ini seperti ini nih orangnya, saya ini genuine, tidak mau menyembunyikan perasaan saya, jadi ngomel-ngomel terus. Kadang ada ya, dia mesti tahu dong saya ini seperti apa, biar dia terbuka bahwa saya menerima saya apa adanya. Kan ada yang alasan gitu ya saudara, jadi dibolehin ngomel-ngomel. Atau ada alasan yang sekarang lagi sering lagi trending. Apa saudara? Alasannya bisa boleh marah supaya sehat mentalnya. Ya, lagi happening nih saudara. Ada beberapa baru kemarin saya terima. Biasanya nggak pernah marah ini satu ibu. Biasanya kalem. Tapi teman saya bilang, waduh ini dia ikut yang ini. Jadi dia mengekspresikan marahnya, dia boleh supaya sehat mentalnya saudara. Ya,
dosa. Kita tidak boleh marah. Jadi kalau ada sedikit emosi marah ditengking. Nggak boleh marah. Mandi, air dingin supaya kalem. Ada yang cenderung kayak begitu kan saudara. Marah itu dosa. Nah, kedua respon ini tidak tepat saudara. Ya, kedua respon ini tidak berlaku sebenarnya bagi saudara untuk saya dan saudara jalani. Ya, bagaimana saudara kita tuh harus bijak, bukannya seperti tadi responnya, tetapi kita harus bertanggung jawab atas emosi kemarahan kita. Karena kita ini Tuhan sudah tebus dan kita ini sudah menjadi ciptaan baru, dan waktu kita meresponi emosi marah itu bukan seperti anak kecil lagi, tapi bertanggung jawab menjadi dewasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, emosi marah ini sebenarnya wajar, ya, dirasakan oleh setiap manusia, mau usia banyak, usia muda, usia anak, semua itu sama saudara ya. Tetapi ya saudara, kalau saudara ya ini sebagai pengetahuan aja, ada 6 emosi dasar ya. Selain marah tuh ada takut, terkejut, ada jijik, ada senang sedih. Nah, itu tuh sebenarnya wajar dirasakan oleh manusia. Dan marah ini adalah reaksi sesuatu yang diekspresikan oleh seseorang karena bertemu dengan situasi yang tidak menyenangkan, ya, dan bertemu dengan sesuatu yang tidak diharapkan. Ada pertentangan yang tidak dimaui oleh seseorang itu, saudara. Kita semua bisa marah, yes, ya, nggak ada yang kebal. Ada di sini kebal, imun. Saya autoimun. Marah. Luar biasa. Ya, semua itu dia. Tapi satu-satunya yang saudara ingat, amin. Satu-satunya yang saudara ingat adalah apa, saudara? Emosi marah itu dari siapa? Emosi marah itu sebenarnya dari Tuhan, karena emosi marah itu kita ini merupakan gambar ciptaan Tuhan. Jadi emosi marah itu sebenarnya datang dari Tuhan. Ya, emosi marah itu bukan sesuatu yang kita ini dari iblis, bukan saudara. Karena kita digambar, kita diciptakan dengan rupa dan gambar dari Tuhan. Berarti emosi marah yang ada di saudara itu kudus sebenarnya asalnya. Cuma disalahgunakan. Tapi nanti kita lihat saudara. Ya, diciptakan menurut gambarnya. Yesus sendiri pernah marah. Ayo, siapa yang nggak pernah tahu kalau Yesus pernah marah? Pernah ya. Yang sering kita tahu ceritanya yaitu waktu dia di bait suci bait Allah. Tetapi saudara, di Markus 3 ayat 5 itu ada gambarnya Yesus ini ada ekspresi marah. Ya, satu saat Yesus ini dia mengekspresikan marah karena apa? Dia mau menyembuhkan orang yang sakit tangannya. Ya, tetapi pemimpin Yahudi Sanhedrin ini mempersalahkan Tuhan Yesus untuk berbuat baik dengan menolong orang yang lumpuh tangannya. Karena apa, saudara? Hari itu adalah hari Sabat. Ya, saudara tahu lah kalau hari Sabat itu nggak boleh yang berbuat yang gimana ya. Nah, pemimpin Sanhedrin ini mempersalahkan. Nah, ayat 5 kalau saudara lihat Markus 3 ayat 5 dikatakan, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Ianya itu Yesus ya. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ya, jadi Yesus pernah mengekspresikan marah, saudara. John Wesley, seorang tokoh rohani, katakan marah terhadap dosa atau berduka atas pendosa itu sebenarnya standar kemarahan orang-orang Kristen. Jadi boleh nggak marah sebenarnya? Boleh. Tetapi ada standarnya, saudara, yaitu marah terhadap dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Efesus 4 ayat 26 yang tadi kita baca katakan, apabila kamu menjadi marah. Ini mengandung arti bahwa boleh aja marah dengan alasan yang benar di hadapan Tuhan. Boleh, saudara, diperbolehkan seperti Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena dia menentang kedegilan, kekerasan hati tokoh-tokoh rohani
Kalau saudara lihat sedikit ya, dalam kata di Markus 35:35, marah itu dari kata Yunaninya orge, artinya marah yang dibenarkan, diproses dengan benar, saudara. Ya, waktu emosi marah itu timbul, itu sebenarnya baik karena itu bisa menolong kita. Oh, ini ada situasi yang tidak baik. Tetapi waktu diresponi dengan benar, itu menjadi berkat, ya. Dan sama seperti waktu Yesus terjadi sama Yesus, waktu dia melihat orang-orang di sana kedegilannya, Yesus pun menjadi marah karena dosanya, karena kekerasan hati mereka terhadap kehendak Allah. Itu oke. Tetapi kemarahan yang menjadi dosa jika dikelola dengan tidak pantas, ya. Jadi ada saudara yang dikelola dengan oke, dengan benar, ada yang dikelola dengan tidak pantas. Nah, kita mau belajar nih saudara, karena marah ini itu tidak bisa kita sebenarnya diamkan. Cuma satu titik rusak susu Beranak. seperti marah ini. Kelihatannya nggak apa-apa, beda pendapat nggak apa-apa. Kita diemin, akhirnya wow, ya. Dan harus ini harus respon dengan bijak. Karena marah orge, kalau diamkan marah itu menjadi marah. Marah menjadi amarah. Nah, amarah ini Efesus 4:26. Jangan simpan amarahmu hingga matahari terbenam. Amarah ini jadi berubah, saudara, bukan orge lagi, tetapi menjadi parogeismos. Jadi dia berubah. Nah, marah yang di sini, ya, ini artinya saudara jengkel, marah dan geram. Dan ini disimpan di dalam hati. Orang yang disimpan di dalam hati ini kelihatannya nggak marah. Marah enggak, ya. Ya, dia nggak marah. Tak cuma menunjukkan senyum yang oke, tapi dalam hatinya kayak gunung berapi. Ya, waduh siap gitu ya. Tapi kalau ditanya marah, enggak. Kamu enggak, ya. Ini marah yang bukan orge lagi, bukan seperti Tuhan Yesus. Senyum pahit. Senyum pahit. Waduh, luar biasa itu. Senyum pahit, ya. Bener ya, senyum pahit. Jadi menghindari konfrontasi. Bilangnya apa? Kalau misalnya ada orang yang itu, saya oke sudah mengampuni sih, tapi saya nggak bisa lihat mukanya. Nah, ini nih namanya parogeismo, ya, namanya marah nih yang kayak gunung api ya saudara. Nah, kalau ini didiamkan, akhirnya bisa jadi dendam. Jadi dendam saudara ya, pendendam. Jadi jangan heran kalau ada saudara, kok dia bisa ya dari 15 tahun yang lalu kejadiannya, kok bisa inget ya? Itu karena terus jadi dia dendam, ya. Nah, ya kalau amarah ini didiamkan, tidak dikelola dengan baik, ini levelnya naik, saudara, menjadi lebih agresif lagi. Dalam Efesus 4:31, kalau saudara lihat di rumah, dikatakan geram, artinya tumos. Ini lebih merusak lagi, saudara. Ya, ini bisa merusak lagi karena kemarahan ini lebih agresif. Orang ini sudah tidak bisa punya akal lagi, dia bisa menyerang orang, bisa ada piring terbang, ya, kemana-mana, saudara. Ada apa lagi, saudara? Ada abusive verbal, nggak tanggung-tanggung, saudara, di mana aja, apa aja bisa terjadi, ya, bisa mengatakan apa, misalnya ancaman, ejekan, kata-kata yang sarkastik, saudara, ya. Dan ini menyebabkan apa, saudara? Kehidupannya merugikan. Kita nggak mau seperti ini. Saudara mau seperti ini? Nggak mau. Saya pun nggak mau, saudara. Ya. Oleh sebab itu saya ingin membagikan firman ini, membagikan satu kesadaran. Yuk kita sama-sama kita belajar yuk mengatasi rasa marah dengan baik. Mau, saudara? Mau. Amin. Nah, marah ini sebenarnya netral. Seperti tadi saya bilang, dia seperti api. Saudara pernah lihat kan? Ya, pernah ada yang mengatakan bahwa itu seperti api, saudara, marah ya. Bahwa api itu netral. Kadang itu kalau kita lihat api itu bisa jadi tempat buat apa, satu benda untuk bisa masak kan? Ya, untuk bisa apa, saudara? Masak. Barbecue.
Ya, untuk menghangatkan. Ya, api itu baik. Ya, untuk bisa saudara masak air luar biasa sebenarnya api. Tapi jangan-jangan masalah saudara kalau dibiarkan, saudara bisa hancur, rumah hancur, semua urusan yang saudara punyai hancur, termasuk nyawa kita bisa hancur kalau kita biarkan kobarannya. Ya, nah masalahnya kalau saya lihat tadi Adam adalah seorang Christian counselor. Masalahnya sampai sekarang orang Kristen walaupun udah jadi ciptaan baru, saudara, ternyata meresponi masalahnya dengan dua tipe tadi. Dengan apa? Dengan tipe yang bukan orge kata seperti Tuhan Yesus, tetapi yang tumos, ataupun yang tadi saudara, yang amarah. Ya, dan ini merepotkan saudara untuk pemberitaan Injil Kristus, ya, menjadi tersendat. Oleh sebab itu, yuk kita bijak dengan mengelola masalah marah emosi kita. Bagaimana saudara caranya kita mengelola kemarahan dengan bijak? Yang pertama, saudara bisa ingat ya, ini saudara mesti validasi atau menguji kemarahan kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya, kalau saudara ada beda pendapat, langsung marah nih, ada emosi marah langsung timbul. Ya, harus jujur, jangan deny. Ya, jangan bilang enggak Tuhan. Atau ada orang lihat kamu enggak. Nah, kalau yang begitu saudara, hati-hati. Kita tidak bisa mengolah rasa bersalah dengan rasa emosi marah dengan baik. Jadi yang pertama saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana itu? Gimana caranya saudara? Mazmur 4 ayat 4-5 katakan, ketahuilah bahwa Tuhan memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Kata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Nah saudara, Mazmur 4 ayat 4-5 ini menasehati kita semua yang ada di sini untuk berkata-kata jujur di hadapan Tuhan. Kapan? Sesegera mungkin. Ya, jadi wajar kita marah, tetapi kita harus jujur. Itu langkah awal untuk mengelola rasa marah itu dengan benar. Ya, kita coba-coba mengingat kenapa ya saya marah. Ya, saya jujur Tuhan, saya marah nih. Saya marah dengan bikin, benar. Saya marah dengan suami saya nih. Saya beda pendapat Tuhan. Jujur aja, nggak usah. Saudara nggak jujur tuh Tuhan tahu. Tuhan tahu? Tapi waktu kita jujur itu melatih kerendahan hati kita, dan Tuhan mulai beracara menolong rasa marah kita itu untuk jadi reda. Ya, jadi jujur. Kadang masih banyak nggak bisa jujur, di doanya masih Tuhan, inilah aku. Ya, kata-katanya masih yang, masih yang itu. Padahal hari-harinya, gitu ya. Tapi nggak kelihatannya, sempurna gitu. Padahal boleh aja, ya. Kita bilang Tuhan ini saya sakit hati, Tuhan. Itu si suami ngomongnya, pedes, kayak cabai rawitnya juga yang kayak apa tuh yang pedes tuh? Apa tuh namanya judulnya? Ya, saya lupa tuh. Ada satu cabai rawit itu pedes Tuhan. Ya, atau mau Tuhan kenapa sih dikasih suami seperti ini? Atau dikasih istri seperti ini? Boleh nggak? Boleh terbuka, boleh ngomong apa aja sama Tuhan. Tuhan itu maha besar, hatinya maha luas. Saya kesel sama mantu saya. Dulu waktu jadi anak mantu, bahayanya setengah, luar biasa. Udah 20 tahun, pelitnya setengah mati. Boleh saudara ya, boleh. Ya, tapi kita jujur, ada rasa kesel, kita bilang sama Tuhan. Mau saudara? Itu ada satu awal yang baik. Sehingga waktu kita merendahkan hati kita, Tuhan lihat tuh, anakku mengakui kelemahannya. Anakku ini perlu aku. Maka Tuhan mulai beracara. Amin saudara. Ya, kita valid, kita lihat ya bagaimana kemarahan kita. Apakah mungkin kita rasa sakit? Ya, seperti tadi kita sakit ya, banyak soalnya
terjadi saudara, orang yang tidak mengakui rasa sakit itu. Kalau misalnya saudara di jempol, saudara di apa namanya tuh, di apa ya namanya tuh, di tertimbun balok misalnya, sakit nggak? Waduh, luar biasa sakit ya. Tertimbun balok sakit ya. Nah, saudara, itu yang kita harus akui. Oh ya Tuhan, saya sakit. Perceraian bukan akhir dari pasangan itu yang menyimpang, pasangan yang bercerai. Seringkali pikir, wah ini jalan terbaik kalau bercerai. Bukan, saudara. Tapi sebenarnya harusnya kedua pasangan itu melihat apa yang ada di hati. Kenapa ya? Ya saya seperti ini. Karena setelah 10 tahun, 20 tahun kalau itu tidak diakui, rasa sakit itu tidak diakui, itu tidak akan hilang, saudara. Saudara akan ingat detailnya. Nih waktu suami saya, ex suami saya ini menyakiti saya, ya. Jadi saudara, kita harus jujur. Dia apa saudara? Jujur. Mau saudara? Nggak usah jaim di hadapan Tuhan. Apa? Nggak jaim ya. Itu apa? Jaga image. Jangan jaga image ya. Kalau misalnya saudara belum, kadang-kadang memang susah ya. Kadang-kadang ada orang karena mungkin di apa namanya di lingkungan keluarga yang tidak bisa terbuka, itu susah lo jujur sama Tuhan. Susah lo jujur sama Tuhan ya. Kayaknya malu gitu ya. Kayaknya itu padahal Tuhan juga lihat saudara di atas. Ya, terus itu coba ya kita mau jujur apa yang kita rasakan supaya Tuhan mulai bekerja. Nah yang kedua saudara, ya yang kedua apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengelola kemarahan dengan bijak? Saudara harus dapatkan, punya confidence, harga diri kita ini dari Allah, dari Tuhan, bukan dari manusia. Tadi pujiannya luar biasa. Kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Ya, jadi hari ini udah double saudara. Firman-Nya berkata tidak ditentukan dari manusia, harga diri kita, tapi juga pujiannya juga bahwa kita tidak ditentukan hidup kita oleh perkataan manusia. Jadi itu bukan satu kebetulan, saudara. PR-nya adalah harus punya nih satu memori. Tes hidup saya, harga diri saya ditentukan oleh Tuhan, bukan dengan manusia. Jadi kalau misalkan satu saat ada orang yang datang sama saudara, jelek-jelekin saudara, gosipin saudara, ya, berkata yang tidak benar, bisa marah nggak? Bisa, tetapi tidak amarah. Cepat reda, emosi marah, yes, tapi tidak pernah bisa amarah. Karena waktu langsung di sini. Hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Tidak berlaku dengan buat saya. Ya, dia mau ngomong apa aja tidak berlaku buat saya. Jadi enggak datang-datang, oh ya, ngomong kayak begitu ya. Nanti ya, enggak gitu saudara ya. Udah enggak gitu lagi saudara ya. Udah gebrak meja, wah kamu ya, nanti ya, tunggu tanggal banyak. Udah enggak. Jadi waktu saudara dengar satu kenyataan, saya digosipin, wah hati marah betul, tapi tidak menjadi amarah. Ya, tidak gebrak meja datang ke dia, enggak saudara. Karena langsung kita ingat harga diri kita ditentukan oleh Allah. Dia ngomong-ngomong yang jelek di kita tidak termasuk ke kuping kita, karena hidup harga diri kita ditentukan oleh Allah, saudara. Ya, kita dapatkan itu dengan terus mengingat karya Yesus di salib. Ya, saudara harus selalu ingat harga diri saudara di dalam dari Allah itu. Kalau kita selalu ingat karyanya Yesus di salib, saudara. Efesus 1 ayat 16 katakan, terpujilah Allah yang agung karena melalui anak yang tercinta Ia sangat mengasihi kita. Itu Efesus 1 ayat 6 ya. Katakan. Nah ini Efesus 1 ayat 6 ini saudara, ini satu keyakinan buat saudara dan saya. Waktu Bapa di surga melihat saudara dan saya, itu artinya sama juga Bapa melihat Yesus. Anak Yesus itu anak yang dikasihi, anak yang berharga. Begitu juga saudara dan saya. Ya, orang-orang yang dikasihi oleh
berharga, diterima. Jadi orang mau ngomong apa, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena kita adalah orang-orang yang diterima, dikasihi, dihargai, berharga. Sehingga emosi marah kita langsung reda. Tidak jadi amarah, saudara. Ya, amin. Satu saat ada keluarga dekat saya, dia cerita kepada saya. Dia katakan bahwa dia itu dilecehkan, bukan dilecehkan lah, maksudnya digosipi, di apa ya namanya itu, dipersalahkan, dihianati, digosipkan dengan dizolimi. Ya itu tuh, emang kalau saya tanya sekarang Jaim udah oke, saya zolimi, dizolimi, benar saudara. Ya inilah, tapi ini is a part of saudara dan saya loh, ya. Dizolimi itu saudara mau dong, jangan zolimi saya, nggak bisa. One day, ya one day saudara bisa dizolimi, karena itu is a part kita punya transform, ya. Jadi one day kita, nah ini nih giliran keluarga dekat saya. Dia menzolimi, yang memberikan satu kabar, ya, tidak benar. Itu bukan cuma jemaat biasa, saudara. Inilah gembala, wow, gembala, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kerabat dekat saya, dia katakan, saya tetap ke gereja itu. Saya tetap duduk di belakang di meja di apa namanya di bangku itu. Dia tetap datang. Langsung terus ada orang yang dia cerita, dia bilang ada orang yang menanyakan, dia bingung. Kenapa kamu udah dijelekin, udah digosipin, udah dilecehkan, udah dihianati, kenapa masih duduk di gereja itu gitu? Dengan gembala lagi, bukan dengan yang jemaat kan, ini gembala. Lalu dia bilang, "Mbak, saya tidak bersalah. Saya duduk di situ dengan hati yang bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya tidak ada hal-hal yang mesti takut untuk datang ke situ." Jadi dia tetap datang. Dan ternyata saudara, sikap seperti itu dihargai oleh Tuhan. Akhirnya satu saat dibuka. Orang-orang kan namanya gembala pasti punya influence banyak, pengikutnya banyak. Tapi luar biasa, Tuhan itu kalau udah membela itu nggak tanggung-tanggung. Dibuka sampai akhir satu-satu, sampai akhirnya orang yang jemaat tahu. Dan akhirnya gembalanya mundurkan diri dan tidak jadi gembala lagi. Luar biasa, saudara. Waktu kita menaruh harga diri kita kepada Tuhan, tidak ada efek, saudara. Dan kita biarkan Tuhan yang menjadi sumber harga diri kita membela kita, saudara. Jadi itu berlaku bukan cuma di gereja, saya percaya, tapi juga di tempat kerja saudara, ya, atau di anggota keluarga besar saudara. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang tadi Om saya bilang zolimi, tapi jangan takut kalau saudara bisa bertanggung jawab bahwa perbuatan saudara tidak bersalah. Amarah itu tidak menjadi amarah. Tetap tenang, tetap bisa melakukan apa yang Tuhan mau, dan akhirnya menjadi berkat. Saya pun diberkati. Waktu itu kerabat saya dekat ini, dia cerita ke saya pun diberkati. Berarti saya masih banyak yang saya mesti belajar dari ibu ini, ya. Nah saudara, yang ketiga, cepet ya. Yang ketiga apa saudara? Bagaimana kita mengelola kemarahan dengan bijak. Ini kalau bilang apa saudara? Berpikir sebelum bertindak. Tetapi kenyataannya mulut udah ceropot, udah baru mikir mestinya, ya udah begini. Jadi mulut duluan baru mikir, ya. Itu kebanyakan. Ayo siapa yang mau ngaku? Ya, harusnya berpikir kalau kita mau mengelola kemarahan dengan bijak. Waktu emosi mereka datang, itu masih positif. Langsung berpikir dulu. Jangan cepat-cepat marahin orang, jangan cepat-cepat ejekin orang, jangan cepat-cepat kasih dendam sama orang. Berpikir dulu, ya. Amsal 16 ayat 23 katakan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Sama juga pengertiannya, orang bijak
tidak berpikir sebelum mereka berbicara. Ya. Nah, saudara, ini ada yang bagus. Thomas Jefferson, ya. Thomas Jefferson ini mana ada nggak? Nah, ini salah satu tips. Dia katakan bahwa kalau kamu marah, nih, if when you angry, kalau kamu marah, hitung dulu sampai 10 kali. Kalau kamu sangat marah, hitung dulu sampai 100 kali. Ya, jadi jangan keburu marah. Jadi reda. Tapi ini ada yang lebih bagus lagi, saudara. Next coba. Nah, ini seru nih. Demen nih. Yang istri gimana? Ya, dikatakan ini lucu ya. Jika dia lebih muda, nih ada orang yang bikin kesel nih, saudara, dan saya tapi lebih muda. Ya, sebelum kita marahin itu anak muda, hitung sampai 10 kali. Ya, kemudian kalau seumuran sama saudara, hitungnya berapa? 30 kali. Kalau lebih banyak dia, yang ngeselin lebih banyak, ya saudara, itu berapa kali? 50 kali. Nah, jika dia istri Anda, berapa kali? Terus semua. Jika bukan cuma istri ya, jika itu suami Anda, hitung terus. Berarti maksudnya anggota keluarga, ya. Jadi jangan, ya suami jangan sedih ya. Tapi maksudnya anggota keluarga, karena itu keluarga itu aset, saudara. Kalau sampai terluka, waduh. Jadi lebih baik tunggu. Jadi enggak keluar, saudara, tidak tersakiti. Karena kalau udah keluar, udah bicara, ya udah ngomel, kita sih senang keluar ngebut, yang nerima keluar gitu. Luka kan, jadi terluka. Nah, makanya harus hitung terus. Jadi ingat ya, kalau anggota keluarga saudara menyesalkan, nah hitung terus, ya nggak habis-habis, saudara. Nah, saudara, sambil waktu kita merenungkan, sambil kita menghitung seperti itu, ya saudara juga harus berpikir, apa sih sebenarnya kalau saya melampiaskan emosi marah saya ini, apa sih saya yang dapatkan? Apa sih harga yang harus dibayar? Ya, mahal, saudara. Harga yang harus dibayar mahal. Even bahkan kalau kata-katanya bagus, tapi kata-katanya itu menusuk. Ada kan, saudara? Kata-katanya sih indah, ya, bagus, tapi itu sampai menusuk gitu. Itu ada harga yang harus dibayar. Apa, saudara? Relasi saudara dengan keluarga terutama jadi musuh. Ada orang yang kita sering, mungkin saudara pernah dengar, saya juga pernah dengar, sampai mau menutup mata, dia nggak bisa mengampuni, masih marah, masih kesel, ya, masih kesel, saudara. Dan masih kesel apa? Karena apa? Orang tuanya dulu, ya, orang tuanya dulu menyakiti dia, ya. Nah, saudara, harga yang harus dibayar itu mahal kalau kita biarkan emosi marah itu menggunung, ya. Jadi saudara, apalagi yang harga yang harus dibayar? Hilang damai. Relasi tadi yang saya sebutkan udah rusak. Yang paling saudara rugi apa? Kesehatan. Saudara mau bayar berapa kesehatan? Priceless. Tapi yes, kesehatan ada pengaruhnya dengan emosi marah yang tidak terkendali. Karena saudara tahu, ya, itu ada namanya adrenalin dan kortisol. Nah, waktu kita marah, emosi marah ini tidak cepat reda, yang tadinya baik, ini adrenalin dan kortisol ini nih, hormon ini nih menggelegar di dalam kita. Dia masuk ke dalam darah, terus. Saudara masih tenang-tenang. Sampai satu saat dia akan menjadi membahayakan. Karena bisa kena jantung, stroke. Ya, menjadi jantung, kena stroke, glukosa juga naik, rugi, saudara. Ya, dan akhirnya kita juga tidak bisa membuat satu keputusan yang benar untuk persoalan kita. Ya, kebanyakan jadinya tidak baik akhirnya, saudara. Ya, tidak benar di hadapan Tuhan. Ada satu orang, ini kisah nyata, saudara. Ya, dia tidak berpikir lagi soal
harga yang harus dibayar. Anak muda ini, dari keluarga Kristen ini, dia frustasi. Rasa marah itu ditimbulkan karena frustasi. Macet, California itu juga suka macet ya. Dia macet, saudara, dikena macet. Lalu apa yang terjadi? Dia kesel, ya, karena di Amerika kalau nggak salah gun itu kan bebas ya. Iya. Itu kan gun itu bebas, dan anak muda ini ada karena I don't know, mungkin dia untuk melindungi diri sendiri. Tapi karena dia frustasi, saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi saya baca di artikel ini, dia frustasi. Dia kesel, dia buka dari pintunya, dia tembakan itu gunnya yang dia punya, yang di mobil, tembakan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tembakan yang di atas mengenai seseorang, dan akhirnya orang itu meninggal. Ya, jadi saudara, rasa frustasi yang bisa menimbulkan emosi juga hati-hati, saudara. Rasa frustasi apa? Kalau segala sesuatu nggak beres, itu bisa frustasi dan itu bisa ada emosi marah. Ya, sama dengan anak muda ini. Akhirnya dia harus dipenjara. Harganya mahal, hanya gara-gara nggak bisa mengelola rasa frustasi dan yang timbulnya emosi marah. Akhirnya dia enak di penjara. Mahal, saudara. Ada momen-momen yang dia akan hilang karena masih muda. Ya, jadi saudara, kita harus segera kontrol kalau ada emosi marah yang timbul. Ya, karena juga bisa menjadi pijakan bagi si iblis. Si iblis mah demen tepok-tepok. Ayo, nggak usah diberesin, nggak usah jujur-jujuran, ayo terus. Nah, iblis mulai berpijak di tempat rasa itu, saudara, dan akhirnya merugikan diri sendiri, orang lain, dan paling yang tidak kita bisa memuliakan itu kita tidak menjadi saksi Kristus. Siapa yang mau ikut kita? Pemimpin atau koordinator atau misalnya saya sebagai WL marah-marah, kalau saya nyanyi bisa orang marah-marah masih aja jadi WL misalnya, saudara. Nggak ada, saudara. Kita tidak bisa menjadi saksi Kristus yang baik kalau kita tidak respon dengan bijak. Ya, oleh sebab itu kita harus responi, yaitu dengan salah satunya berpikir sebelum bertindak. Berpikir harga yang harus dibayar. Kalau saudara udah hitung, wah, nggak kena deh. Ngapain ya? Ngoceh 5 menit tapi mesti bayar segini. Nah, jadi nggak jadi, saudara. Ya, mesti bayar, anak jadi pisah, anak jadi nggak mau ke rumah kita, misalnya sudah menikah gitu ya. Jadi saudara, kita harus berpikir sebelum bertindak. Yang keempat, bagaimana cara kita mengelola kemarahan yang bijak? Belajar untuk sabar. Ya, Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi cepat marah membesarkan kebodohan, saudara. Nah, kesabaran ini dikaitkan dengan besarnya pengertian. Bukan, saudara, sabar ini artinya nggak ngapa-ngapain, diam aja, bukan. Saudara punya hati yang luas, mengerti situasi, mengerti orang yang di sekeliling saudara, itu namanya sabar, saudara. Ya, nah kalau kita punya attitude sabar ini, sikap hati yang sabar ini membantu untuk meredamkan emosi marah itu, saudara. Sehingga kita tidak menyalahkan, kita tidak menghakimi. Ada satu restoran, saudara, ini saya senang sekali. One day kalau saya ke Jepang pengen juga, tapi saya nggak tahu ini di siapa yang pernah ke sini. Higashiagu, Jepang. Nih, di Arakawa City. Ini restoran, saudara, namanya The Restaurant of Mistaken Order. Nah, saudara tahu nih, saya lihat kayak gini ya. Ini ada yang waitress-waitressnya udah banyak umurnya, yang pakai itu yang pakai apa namanya? Apron, ya. Kalau saudara lihat nggak kelihatan, tapi story-nya adalah waitress ini kena demensia. Dia lagi struggling memorinya. Ada yang 30%, tinggal, pokoknya lagi yang struggling gitu, saudara. Nah, perusahaan ini, restoran ini, dia mempekerjakan supaya yang demensia nggak tambah parah. Jadi dia kasih kesempatan. Mantap. Ya, mantap ya. Nah, namanya makanya disebut mistaken order. Tahu saudara kenapa? Karena salah lu. Ya, lu kok ketawaan tuh, kenapa salah? Yang mana ya? Tapi ini bagus, saudara. Ini sesuatu yang baik. Karena apa? Waktu kita jadi
Jadi jangan bilang, aduh, mesti sabar lagi. Jangan terima, aduh ini lagi exercise. Ini sama nih, tuh makanya tuh customernya ketahuan, nggak tahu nih dia berapa lama nih, foodnya datang. Saya nggak tahu, tapi mereka ternyata ringan-ringan aja, saudara ya, menikmati gitu. Dan ini baik, saudara ya. Nah, saudara belajar sabar, itu baik ya untuk menolong kita. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita mengolah kemarahan? Tadi kita juga menyanyikan pujiannya apa? Bahwa Tuhan juga gunung batuku, pertolonganku dari Tuhan. Ya, Mazmur 121 ayat 2 katakan, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Tuhan bisa beracara menolong saudara yang tadi nggak punya rumah jadi punya rumah, nggak ada kerjaan jadi punya kerjaan, Tuhan pun bisa menolong saudara yang ada di dalam. Amin. Amin. Yang ada di dalam. Jadi berserulah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Ya. Sabar itu tidak cukup. Tadi ya belajar sabar. Tapi Galatia 5 ayat 22 katakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan ini perlu untuk meredakan rasa marah kita. Ya, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, saudara, emosi marah datang, reda. Nggak apa-apa, jadi santai. Karena apa? Roh Kudus yang tolong kontrol kita, menguatkan kita. Amsal 29 ayat 11 katakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarah, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Saudara menjadi bijak? Kalau kita jadi orang bijak seperti Amsal 29, pasti bisa reda dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan tolong kita untuk menuntun kita, mengingatkan kita. Waktu kita ada konflik dengan pasangan kita, anak kita, rekan sepelayanan, atau siapapun itu, saudara. Dan ini saya sudah buktikan. Karena saya mau pernikahan saya dengan Diki itu bukannya endure, tapi enjoy. Saya nggak mau pernikahan saya, ngelihat, karena sekarang ini lagi musimnya sleeping divorce, saudara tahu ya? Tahu? Ya, ada, tapi ya itu terserah pilihan ya, saudara. Tapi saya nggak mau milih seperti itu. Saya mau sampai begitu saya ngelihat ada Diki, begitu saya mau ada Diki, saudara. Tidur pun ada Diki, saudara. Saya nggak mau yang endure gitu, nggak mau, bosen. Ada orang bilang saya mah nggak ada cinta, maunya jadi temen aja. Suami nggak mau, saya nggak mau, saudara. Saya mau tetap ada cinta, saya mau tetap mesra, saudara. Saya mau milih seperti itu. Nah, oleh sebab itu pertolongan saya dari Tuhan, karena saya nggak bisa bilang, Diki, kamu tidak boleh menyakiti saya hari ini. Mana bisa, saudara? Dia manusia. Respon dia kok nggak bisa. Atau anak-anak saya nggak boleh menyakiti mami papi ya, supaya sukacita ini penuh. Ya, nggak bisa, saudara nggak bisa kontrol orang-orang. Tapi saudara bisa kontrol diri kita dengan mata kita. Tuhan, saya lagi begini, tapi pertolongan saya dari Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, damai sejahtera masuk dalam hati saya dan menolong saya meredakan emosi. Begitu udah waktu kita berseru, saudara, akhirnya ada belas kasihan. Waktu kita mau ngomel, kok jadi ada belas kasihan ya sama orang itu? Kok jadi ada belas kasihan ya dengan pasangan kita? Nggak jadi marah, saudara. Ya, malah dibikinin masakan, ya Vi? Dibikinin apa kopi? Dibikinin apa? Dipijitin. Yang tadi sih Rona, aduh, aku bakal dimarahin. Ini masih Evi nih, salah ngomong nih gitu kan. Totnya pulang, pijitin. Ya, enak, saudara. Jadi enjoy pernikahannya. Ya, bukannya aduh gitu, enggak. Pertolongan kita dari Tuhan. Karena sering kali konflik itu terjadi suami istri. Tapi waktu saya dengan Diki terjadi, saudara, yang saya kita udah biasakan hampir 30 tahun menikah, kita udah biasakan. Diki kesana, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya percaya saya bukan 2 orang, tapi 3 bersama Engkau. Kau ada di tengah-tengah saya, Tuhan. Begitu saya berdoa, berseru, ada hikmat, ada pencerahan,
ada hal-hal yang baru sikapkan. Oh, suami kamu begini loh sebenarnya. Dia ngomongnya begini loh. Dia tidak menyakiti secara sengaja loh, atau bagaimana ya. Akhirnya kita jadi seperti tadi, ada kasih, ada kuat, ada damai sejahtera. Akhirnya, maafin deh. Yang maafin, enak saudara. Jadi enjoy. Ya, nah itulah saudara hal-hal yang kita harus lakukan saudara. Mau saudara? Mau? Jangan lupa ya. Ya, mana ini penting kita seriusin saudara. Ya, yang pertama tadi apa? Jujur di hadapan Tuhan. Terus jangan lupa apa? Kita harus menaruh harga diri kita dari Tuhan. Ya, bukan dari manusia. Terus yang ketiga apa? Jangan bereaksi dulu sebelum pikir. Ya, pikir-pikir harga yang harus dibayar. Yang keempat apa? Tingkatkan kesabaran. Ini baru 50%, 60 deh, 70 deh, 80 deh, gitu ya. Makin banyak ya makin bagus, saudara. Yang terakhir adalah pertolongan kita dari Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yaitu saat kita menghadirkan Tuhan di dalam doa kita, di dalam perenungan firman Tuhan. Seperti tadi ya, Om Sam katakan yang minggu lalu ya, harus hafal firman Tuhan. Nah itu penting saudara, penting banget. Begitu kita lagi emosi, langsung ada rema firman Tuhan. Tek, tek, tek. Jadi positif hati, jadi adem hati. Ya, jadi tidak marah, jadi tidak amarah saudara. Amin. Amin. Ya, saudara firman Tuhan sampai di sini. Saya harap saudara dan saya jadi semangat, jadi serius untuk mengatasi rasa emosi saudara. Amin. Mari saudara kita akan bangkit berdiri. Kita percaya bahwa firman yang saudara dengar dan saya itu menjadikan hidup saudara dan saya untuk terus diubahkan menjadi seperti Yesus. Karena apapun yang terjadi, saudara diizinkan, disakiti mungkin, dipersalahkan, itu sebenarnya ada bagian dari proses hidup kita menjadi seperti Yesus. Ya, Yesus sudah memberikan satu contoh bagaimana dia bersabar, bagaimana dia punya hati yang penuh kasih, dan kita pun mau seperti Yesus. Amin, saudara. Kita nyanyikan satu lagu. Ini menjadi satu perenungan bahwa Tuhan, saya mau diubahkan, saya mau Tuhan hal-hal ini menjadi kekuatan, menjadi rema, sehingga waktu rasa itu, amarah itu datang, saya tahu what to do Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan orang lain, tapi untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sentuh hatiku. Nanti Om Sam akan berdoa. Hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk. Amin. Berjalan
kami jujur di hadapan-Mu bahwa banyak hal yang terjadi dan yang sudah terjadi dalam hidup kami dari mulai masa kanak-kanak hingga saat ini membuat kami merasa tidak ada keadilan, merasa kecewa, merasa putus asa, merasa tawar hati karena apa yang telah terjadi. Tetapi Tuhan, kami datang mohon pertolongan-Mu agar kami dapat mengerti bagaimana kami bisa mengatur semuanya, sehingga kami tidak melakukan kesalahan di dalam hukum-Mu ataukah sesama kami. Dan kami mohon kiranya Engkau ubahkan apa yang sudah rusak, apa yang sudah terjadi, apa yang membuat kami kecewa dengan hidup ini, boleh Engkau rubah menjadi hal yang baik dan mulia. Tuhan, kami semua di sini bersedia untuk hari ini memohon kepadamu pertolongan untuk mengangkat semua benih kepahitan, benih kemarahan dari hidup kami, supaya kami dimerdekakan dari amarah, dimerdekakan dari kebencian, dimerdekakan daripada perasaan tidak adil dalam hidup ini. Angkatlah dan ubahkan menjadi kami boleh penuh dengan ucapan syukur bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah Tuhan seizin-Mu, karena Engkau ingin membentuk satu pribadi yang penuh kasih. Karena jikalau kami hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kami, apa bedanya kami dengan pemungut cukai atau orang-orang yang tidak mengenal Engkau? Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami mengasihi siapapun yang pernah menyakiti kami, yang pernah berkata hal-hal yang melemahkan kami atau menghancurkan semangat hidup kami. Oleh karena itu kami menaruh tangan di dada kami. Kami mohon kiranya Engkau angkat semua yang pahit yang pernah ada dalam pikiran kami, yang pernah kami lihat, yang pernah kami rasakan, yang pernah kami simpan dalam hati. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, angkat semuanya, karena pertolongan-Mu nyata di dalam hidup kami. Angkat dan Engkau ubahlah Tuhan, Engkau ubahlah Tuhan, sehingga orang yang menyakiti kami, mungkin orang yang paling terdekat dalam hidup kami, suami kami, istri kami, saudara kami, teman sepelayan kami, kami boleh mulai berkata, Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi, dan sentuhlah hati kami supaya kami menjadi pribadi yang juga mengampuni sesama kami, karena Engkau sudah lebih dahulu mengampuni kami. Di atas kayu salib itu Engkau sudah memberikan contoh paling yang sempurna. Orang yang menganiaya Engkau, dari salib-Mu Engkau mengampuni. Dan biarlah itu ada di dalam hidup kami, karena kami percaya ini semua akan membawa kebaikan, bahkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi hamba berdoa supaya kami pulang dalam kemerdekaan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mari kita semua berdoa sama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus, angkat semua rabis dari hidup saya dan tempatkan dengan kebenaran, kekudusan, kebaikan, buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kami. Mulai sekarang kami belajar untuk tidak kalah dengan kemarahan, tapi kami memperoleh kemenangan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Mira dan Diki. Biarlah apa yang sudah tertanam Engkau bentuk mereka, terus lanjutkan menjadi buah-buah kemenangan,
membawa kemuliaan bagi nama Bapa di sorga dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Thank you.